pagi adik-adik, terima kasih pagi hari ini kembali boleh bergabung bersama-sama. Kita akan berdoa untuk memulai acara sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita patut mengucap syukur sepanjang minggu ini Tuhan sudah jaga kita. Lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami mengucap syukur atas kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh bangun pagi hari ini untuk memuji memuliakan namamu. Berkati dan pimpin kami semua, kakak-kakak yang boleh memimpin sekolah minggu, dan saatnya nanti juga kami akan dengar cerita firman-Mu. Berkati dan sertai kami, beri kami kemampuan untuk mengerti kasih dan cinta Tuhan yang ajaib. Sertai sekolah minggu kami dari awal hingga berakhir di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Shalom adik-adik, berjumpa pada hari ini dengan kakak, yang mana kakak pada hari ini akan membawakan sebuah cerita Alkitab dan renungan singkat yang nantinya akan didengarkan oleh adik-adik sekalian. Untuk itu, selamat menyaksikan videonya dengan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menyaksikan dan mendengarkan video tadi yang sudah kakak sajikan untuk adik-adik. Nah, di sini kakak akan menyampaikan sedikit renungan dan cerita Alkitab yang mana yang tadi juga sama-sama kita sudah saksikan videonya. Kakak ceritakan kembali untuk adik-adik. Yesus dan murid-muridnya pergi menyeberangi sungai Galilea. Banyak orang-orang mengikuti karena mereka melihat banyak mukjizat waktu Yesus menyembuhkan orang sakit. Kemudian Yesus pergi ke bukit dan duduk di sana dengan para pengikutnya. Berkerumunan orang yang sangat banyak mendengarkan pengajaran dan ceritanya. Sepanjang hari mereka mendengarkan sampai menjelang malam dan mereka pun menjadi lapar.
Yesus berkata kepada Filipus, "Di mana kita bisa membeli roti supaya semua orang ini bisa makan?" Yesus memberi pertanyaan tersebut pada Filipus hanya untuk mengujinya. Nah, kemudian Yesus sebenarnya sudah tahu apa yang sebenarnya harus dilakukan. Namun salah satu murid Yesus bernama Andreas berkata seperti ini, "Di sini ada seorang anak laki-laki dengan membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi itu tidak akan cukup untuk orang sebanyak ini." Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk di rumput yang hijau, di mana ada kira-kira 5.000 orang yang duduk di sana." Kemudian Yesus mengambil roti dan 2 ekor ikan itu dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk makanan itu dan memberikannya pada orang-orang yang duduk di sana. Ia memberikan pada mereka sebanyak yang mereka butuhkan. Setelah mereka makan, Yesus berkata kepada pengikutnya, "Kumpulkanlah semua potongan roti dan ikan yang tersisa." Lalu mereka mengumpulkannya dan mereka menyisihkannya. Ternyata banyak sekali tersisa, yaitu 12 bakul besar. Orang-orang melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Karena itu adik-adik, Yesus itu sangat baik, dia sangat murah hati, dan ia tidak akan membiarkan orang-orang itu mencari makanannya sendiri, dan dia pun peduli sama kebutuhan kita. Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan, Yesus tidak pernah gagal memenuhi kebutuhan kita. Karena itu adik-adik jangan pernah khawatir apalagi bimbang, karena Yesus mempunyai semuanya, Yesus punya segala-galanya. Karena itu adik-adik jangan pernah khawatir, "Wah, aku butuh ini, jangan pernah khawatir. Katakanlah itu sama Yesus, maka Tuhan Yesus akan penuhi dan memenuhi semua kebutuhan kita. Tuhan peduli dan mengasihi kita. Juga dia menyediakan kebutuhan kita yang paling penting, yaitu apa? Hidup kekal melalui Yesus Kristus. Amin. Demikian cerita Alkitab dan renungan yang bisa kakak sampaikan untuk adik-adik pada hari ini. Kakak mohon maaf jika pada saat penyampaian tadi banyak kekurangan yang kakak sampaikan, tapi kakak punya harapan besar untuk adik-adik, di mana adik-adik bisa membaca kembali Alkitabnya dan sharing bersama orang tua, bahkan juga bisa sharing bersama guru-guru sekolah minggunya. Demikian bisa kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Setiap orang yang boleh memberi dengan sukacita dan tulus ikhlas, kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk pujian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita mau menaikkan doa syukur kita. Lipatkan tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah, puji dan muliakan di dalam satu nama yang indah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas semua kebaikan, kemurahan yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, di mana saat hari ini kami tetap bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah sekolah minggu kami, walaupun kami masih beribadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Kami tetap bersuka cita, kami tetap
berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus karena Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada dan di dalam kondisi apapun kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kedua orang tua kami. Berikanlah kesehatan, kekuatan, panjang umur, damai sejahtera bagi mereka karena mereka adalah orang tua yang sangat luar biasa yang telah menjaga dan mendidik kami. Tuhan Yesus juga memberkati pendidikan kami, sekolah kami Tuhan. Jadikanlah kami anak yang luar biasa, anak yang hebat, bahkan anak yang selalu takut akan perintah-Mu. Biarlah seluruh hidup kami, apapun juga, hanya kami serahkan ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Karena kami percaya, karena kami yakin bahwa Engkau adalah Yesus Juru Selamat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Biarkanlah kami menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa, anak-anak yang selalu mengucap syukur dan berterima kasih dalam keadaan dan kondisi apapun kami. Ini doa kami, hanya kami alaskan di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita di penghujung ibadah sekolah hari ini kita. Kakak harapkan adik-adik di rumah tetap semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan adik-adik jangan lupa untuk menonton video sekolah minggu berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat pujian dalam Yesus kita bersaudara.